Halo semua, saya Deva Yuda, selaku perwakilan dari Mindabak. Kali ini kita akan ada pop-up class lagi. Mungkin untuk tema materi kali ini baru ada sekarang, karena sebelumnya belum pernah ada. Maka dari itu, saya harap kalian bisa mendapatkan ilmunya, karena menurut saya materi ini pun penting untuk kalian yang akan masuk ke dunia F&B ataupun di hotel industry. So, please enjoy the video. Nah, untuk pematerinya sendiri, kebetulan salah satu sahabat saya dulu, kita pernah praktek di kitchen bareng. Dan saya juga banyak belajar dari mereka. Langsung aja nih, yang pertama, sekarang udah jadi ketua Hima MTB-nya. Silahkan. Halo bro. Halo bro, apa kabar? Aduh. Nah, yang kedua ini nggak kalah keren juga. Dia ngebela-belain datang dari Salatiga buat pop-up class doang. Halo, kabar? Ya, Apa kabar, Men? Baik. Ya. Gimana, Dev? Apa kabar nih kalian? Baik. Bentar ya. Yuk. Aduh, mantap rapat. Thank you. Minum, Men? Ya, ini silakan. Oke, Rick, Wen. Ya. Boleh perkenalan diri dulu aja deh, masing-masing. Mulai dari Wendy dulu aja. Oke, nama saya Vincentius Wendy. Saya berasal dari Bandung dan sekarang saya masih berkuliah di Manajemen Tata Boga STP Bandung. Saya Timothy Erik Susanto dari sama satu kelas sama Wendy, asal dari Salatiga. Oke, kalau kesibukan lagi pada ngapain nih sekarang? Kesibukan sekarang lagi ngurusin TA sih, kan udah semester akhir So juga. far sama, Iya. TA, beberapa project. Nah, jadi gini, Rick, Wen. Sekarang tuh ada acara dari Hima DH, yaitu pop-up class. Tentang materinya itu tentang meat. Nah, saya juga mau ngasih tantangan nih ke kalian. Ntar kita mau buat produkan yang biasanya dibuat di hotel, tapi sekarang dibuatnya di alam. Woi, Oke. Keren sih. Tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit ya. Ya. Pertama kan nanti kita bakal buat stick nih. Sebenarnya stick itu apa sih? Oh, jadi steak tuh sebenarnya tuh potongan daging, bisa sapi, bisa ayam, bisa ikan juga, mau protein apapun. Biasanya itu dipotong sedikit besar, tegak lurus gitu. Lalu biasanya dipanggang, tapi udah sekarang tuh cooking metodenya macam-macam. macam-macam, nggak cuma dipanggang doang kalau sekarang gitu. Nah, terus sekarang kita bahas ke jenis-jenisnya. Terus bagiannya ada apa aja sih Kalau di steak itu? kalau Yang jenis- paling umumnya ada paling sapi umum, kali ya? kan sapi itu Ya. paling umum kan tenderloin, sirloin itu Ya. yang paling umum. Tapi ntar ada lagi yang namanya T-bone, ada yang namanya rib eye. Ya. Nanti ada lagi yang kalau udah New York cuts itu beda lagi. Jadi sih sangat macam-macam sih. Iya. Gitu. Oke, kan berarti tadi berbeda-beda ya si jenisnya. Berarti bakal ada pengaruh rasa nggak sih? Sebenarnya yang bikin beda tuh tiap potongan daging tuh tekstur sama fat contentnya. Jadi kalau misalkan teksturnya makin keras, berarti cooking methodnya juga harus berbeda, harus ini. Jadi tidak semua cooking method tuh bisa Dipakai untuk diterapkan di Oh, daging yang berbeda-beda. Iya, gitu. Soalnya kan dari daerahnya pun beda. Misalnya di daerah yang bagian sapi jarang gerak pasti akan lebih lembut karena ototnya nggak digerakin, flexing ya. karena kan dia lebih lembek. Nah kalau bagian kayak perut, kalau bagian punggung itu lebih jarang. Tapi kalau bagian kaki itu pasti kan lebih alot. Makanya prosesnya pun penggunaan cooking methodnya pasti berbeda. Iya, gitu. Ya, tadi kan kita ngebahas cooking methodnya sendiri. Iya. Nah, untuk steak itu sendiri cooking methodnya ada apa aja nih? Kalau stick ya, gue sih prefer sear karena kalau biasanya umum kan grill. Kalau grill tuh emang enak, ada smoky flavornya gitu kan. Tapi Juicy-nya keluar semua. tapi si crustnya tuh kurang crispy gue ngerasa. Kalau sear kan jadi langsung kontak dengan pan, jadi pinggirnya tuh crispy tapi dalamnya basi-basa banget. Jadi menurut gue udah paling enak sear method sih. Sear method. Tapi banyak juga, nggak cuma sear doang. Sekarang udah ada yang pakai sous vide. Ya, ada yang Sekarang udah ada yang ntar kita coba bikin reverse sear namanya, dimana nanti kita smoke dulu selama 1 jam 2 jam, habis itu baru kita sear. Jadi biar ada rasa smokiness dari yang grill, Ya. tapi tetap dapat sear yang bagus, crush yang bagus dari pan searnya itu sendiri. Lalu ntar juga kita basting itu. Sous vide itu apa sih sebenarnya, Rick? Kalau sous vide itu sebenarnya memasak di suhu biasanya tuh dimasukin di airtight vacuum gitu, Ya. bag. Terus udah ada seasoningnya, mungkin kayak rosemary atau garlic pakai olive oil.
Terus abis itu di airtight dimasukin ke water bath yang dimana temperaturnya tuh terkontrol dan konsisten. Biasanya di low and slow dia masaknya. Jadi mungkin masak 60 derajat buat 5 jam dan airnya circulate terus untuk constantly di suhu yang sama gitu. Oke. Selain sous vide ada apa aja? Sous vide terus smoke biasanya pakainya buat reverse sih biasanya. Tapi juga bisa ada yang di oven dulu terus ntar itu juga masuknya reverse juga. Jadi di oven dulu abis itu baru disir. Pokoknya yang nggak disir di awal biasanya disebut reverse sear gitu sih. Nah, smoke itu berarti kita bakal ngegudain kayu bakar ya? Iya, kayu bakar. Terus kalau mau metode yang tadi pensir gimana tuh? Jadi pensir tuh sebenarnya kan yang bikin kulit crispy-nya tuh berarti lawannya tuh air kan, minyak kan lawannya air. Jadi di luar permukaan dagingnya tuh harus dikeringin dulu, kita pakai tisu pet dry. Lalu kita season salt pepper apapun. Nah, terus mastiin si pannya tuh udah panas. Jadi waktu kamu ditaruh tuh udah sizzling. Ya, udah sizzling. Jadi terbentuk keraknya tuh bagus. Jadi warnanya juga bagus. Nah, ada Maillard reaction-nya tuh. Ya, ada Maillard reaction. Jadi kalau Maillard reaction itu sebenarnya kayak ada warna coklat-coklat. Nah, caramelization kalau ada orang bilang. Ya, semakin mirip-mirip lah. Warnanya semakin bagus, rasanya juga semakin enak gitu. Ya, habis itu udah dipensir kedua sisi, lalu kita pakai butter based. Jadi di basting ya. Jadi basting tuh sebenarnya fungsinya dimandiin pakai butter gitu. Karena basting tuh sebenarnya gini, yang bikin daging juicy itu sebenarnya bukan air yang di dalam dagingnya, tapi fatnya. Jumlah fat di dalamnya. Habis itu jadi kan kita menambah butter berarti semakin juicy lagi. Nah, habis itu butter tuh kalau di browning tuh ada aroma nuttiness-nya. Jadi kayak ada aroma dari brown butter itu sendiri. Iya, jadi aromanya juga lebih enak. Lalu terakhiran kita kan ada garlic, ada rosemary di butter juga kan. Jadi menjembatani dari flavor dari garlic sama rosemary bisa masuk ke infuse ke dalam si. Intinya tuh fat tuh carries flavor lah. Jadi bisa dimasukin ke dalam dagingnya gitu. Menurut gue itu metode yang gue paling suka sih. Pensir ya? Iya, pensir. Nah, kalau nggak salah waktu itu tuh ada resting dulu kita sehabis pensir. Fungsi resting tuh gimana sih? Jadi gini loh, abis kita daging nih udah masak nih, kan dia tuh di suhu yang panas dan dagingnya masih tegang banget kan. Jadi abis kau tegang, habis itu kamu langsung potong, nah airnya langsung jusnya keluar semua kemana-mana. Okay. Jadi kalau misalkan kita resting tuh biar daging itu sempat istirahat dulu, biar otot-ototnya relax lagi, jusnya juga kalau waktu dipotong tuh stay di dagingnya gitu. Jadi daging yang kamu makan tetap juicy gitu. Gitu kalau resting sih. Terus selain pensir ada apa lagi, Wen? Untuk selain pensir ya sebenarnya itu tadi sih kayak sous vide, cooking method yang gitu-gitu sih. Iya. Masih banyak, sangat jauh lagi untuk yang lain-lain. Oke. Nah, mungkin tadi udah cooking methodnya. Sekarang kita bahas sausnya kali ya. Karena kan saus itu bagian yang penting juga di dalam steak untuk menambah rasa. Iya. Terutama kita pakai misalnya daging lokal yang mungkin flavornya nggak seenak daging. Iya, itu benar. Biasanya itu steak pakai saus apa aja nih? Yang biasanya semuanya diambil dari base-nya dari demi glace ya. Demi glace ya. Lumrahnya biasanya pakai demi glace base. Mungkin bisa jadi mushroom sauce, bisa jadi black pepper sauce. Oke, jadi saus yang biasa digunakan untuk steak tuh yang paling sering kita temuin ya. Biasanya tuh mushroom sauce, black pepper sauce. Nah, itu kedua saus tuh itu tuh turunan dari demi glace itu. Nah, kalau demi glace sendiri itu apa? Nah, jadi demi glace tuh dalam French cuisine ya, bagian dari bagian dalam Five Mother of Sauce. Nah, jadi untuk demi glace tuh dia warnanya tuh coklat karena proses browning tulang juga browning ingredients lainnya ya. Makanya warnanya coklat gitu. Nah, itu ya. Nah, kalau tadi kan ada Five Mother of Sauce. Ya. Salah satunya demi glace. Nah, empatnya lagi apa aja, Wen? Nah, untuk sebenarnya itu tuh lucunya Five Mother of Sauce tuh semuanya punya warna yang berbeda. Nah, untuk demi glace tadi sudah warna brown kan. Nah, untuk berikutnya tuh ada yang white. White tuh bechamel ya. Dia tuh dari roux tuh fat plus flour. Nah, fatnya apapun ya, bisa butter, bisa oil, bisa. Terus ditambah milk, makanya warnanya putih. Nah, habis itu ada blonde. Blonde tuh sebenarnya mirip sama bechamel, cuma liquidnya kan tadi sebelumnya milk. Nah, ini diganti sama stok, bisa stok ikan, stok ayam, stok sapi, apapun. Nah,
Untuk berikutnya ada yang warna yellow tuh Hollandaise. Ya itu tuh bahannya dari kuning telur ya, Dan ada reduction juga. sama reduction vinegar sama aromatik dan lain-lain lah, makanya warnanya kuning kan. Terus yang terakhir tomato sauce ya warnanya merah karena bahan utamanya tomat gitu. Jadi tomato, Hollandaise, bechamel, demi glace, sama velouté. Iya. Velouté belum ya tadi. Ya jadi five other sauce tuh sebenarnya base dari semua Saus yang ada. saus ada itu ya gitu. Tapi itu yang dimasak ya, bukan cold sauce kayak mayonnaise. Ya udah beda itu lagi. saus yang dimasak itu bedanya itu ya. Namanya sendiri itu kan mother. Ada sejarahnya nggak sih kenapa bisa disebut jadi mother? Untuk exactnya nggak tahu, nggak pasti sih, maksudnya nggak tahu pastinya, tapi kan karena kan ini mempunyai anak gitu nggak sih, kan dia beranak lagi jadi Jadi itu banyak- base jadi kayak itu disebut oleh jadi dari ibu demi-glace biar dari turunan ada tuh, anak-anaknya gitu loh. ya gitulah kayaknya gitu Itu kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Tadi kan saus. Sekarang mungkin buat steak sendiri nih. Cocoknya pairingnya sama apa, Wen? Kalau ngomongin tentang steak, misalnya kita ngomongin tentang red meat bisa pakai red wine, white meat kita pakai white wine. Misalnya kalau untuk ikan gitu-gitu mungkin kita pakai white wine. White, ya. Karena nggak terlalu heavy, Nggak jadi terlalu heavy. pas untuk complement each other-nya bagus. Tapi kalau misalnya buat red meat emang bagusnya buat red wine gitu sih. Ya. Terus mungkin dari side dish-nya sendiri biasanya buat steak ada apa aja sih selain yang basicnya tuh kentang kan, kentang Ya, sama side dish mixed tuh veggie. banyak banget sih sebenarnya. Side dish tuh udah nggak ada apa ya, peraturannya kayak Nggak ada bebas ketentuannya aja gitu iya apapun bisa sebenarnya jadi side dish. Tapi memang biasanya ya protein sama vitamin, ada protein kan si steaknya itu sendiri, terus ada vitamin biasanya, Ada dan starch juga, dan karbohidrat ada gitu. starch karbohidrat kayak dari kentang, nasi, gitu-gitu. Atau pasta juga pasta bisa. mungkin juga ya, bebas itu. Oke, kita lanjut lagi balik lagi kita ke steak ya. Ya, boleh. Saya dulu pernah dengar ada yang steak di dry age. Nah, fungsi dari dry age sendiri apa sih, sama tujuannya biar apa? Sebenarnya dry age itu ngambil moisture, dia nurunin water contentnya water, dari daging itu sendiri. Nah, yang terjadi waktu dia water contentnya keluar, rasanya lebih concentrate. Ya. Tapi memang ada penyusutan di sana. Jadi misalnya kalau dry age mungkin sekilo daging katakan, mungkin bisa turun beberapa ratus gram, 100 gram mungkin, Karena more or airnya less, udah karena banyak airnya ketarik keluar. tarik Nah, keluar. itu pun harus di kondisi yang terkontrol, temperatur, kelembapan itu harus benar-benar di maintain supaya nggak busuk, karena bisa berjamur kalau misalnya di dry age di tempat yang asal-asalan. Gitu. Jadi benar-benar agak susah, dan dry age pun masih ada metode banyak. Di dry age pakai garam yang berbeda pun akan memberikan efek yang berbeda gitu. Tapi yang paling basicnya ya udah dia di hanging, dia kasih di dalam suhu yang terkontrol dengan kelembapan yang terkontrol. Nanti sampai si dagingnya mungkin bisa ada yang sebulan, bahkan ada yang bertahun-tahun dry age gitu. Nanti dalam pemrosesannya pun nanti yang bagian paling luarnya di carving dulu, ditrim dulu, baru untuk biasa cuma di salt pepper, di base pakai butter sedikit, karena itu udah enak, jadi nggak usah terlalu kasih banyak macam-macam gitu lah untuk bumbunya. Penyimpanannya sendiri harus di mana tuh? Kalau itu tadi di tempat yang suhu yang terkontrol dan kelembapan. Biasanya ada kayak semacam bentuknya kayak kulkas gitu. Tapi itu ada monitor buat suhu dan kelembapannya. Itu nanti Harus ada maintain segitu terus, ada ventilationnya, semuanya diatur lah di situ. Oke, kalian tahu nggak sih Kobe beef? Baby pernah denger ya, Pernah tapi denger belum kan? pernah nyobain Oh, karena iya. mahal banget. Mahal banget. Bedanya sama wagyu atau daging lokal apa tuh yang bisa Kalau ngebuat setahu kita Kobe itu jadi mahal? Kobe tuh bener-bener berasal dari Jepang banget sapi ya. Jepang Sapi yang dari Jepang. dirawat. Rawatnya kayaknya namanya wagyu. Namanya ya, waktu Jadi, itu cara perawatannya. Cara perawatannya Tahu dimana? saya. Jadi di mana dia dipijitin, dia kayak emang dilahirkan untuk disembelih supaya mendapatkan daging yang enak. Dia nggak boleh gerak, nggak boleh lari-lari. Iya, supaya ototnya lemes semua, dikasih minum, bahkan ada beberapa yang dikasih minum bir gitu-gitu. Stella Untuk naikin gula apa fatnya, ya, gitu. Jadi otomatis ya fat kontennya juga banyak marblingnya banget. lebih gila-gilaan. Marblingnya gila-gilaan, makanya warnanya juga kayak ngeri banget. Sedangkan marblingnya. kalau wagyu pun itu kayak bisa pakai sapi, mungkin di Australia orang bisa nge-breed wagyu dengan sapi mereka, di-treat dengan cara wagyu, itu bisa jadi sapi wagyu, tapi tidak bisa dengan jadi sapi Kobe, karena Kobe itu kan sapi Jepang. Sapi gitu. Jepang, ya gitu. Oke. Mungkin segitu aja kita ngobrol-ngobrolnya. Biar lebih jelasnya lagi, kita langsung praktekin aja. Oke, siap, boleh. Siap. Siap. Oke,
Kita hari ini prakteknya mau buat apa aja nih? Kita hari ini ada potongannya, ada tenderloin ya. Sirloin. Sama tomahawk. Sapinya, untuk Iya, sapinya. sapinya. Terus ada kita mau coba bikin ayam juga. Ayam. Terus kalau yang buat sirloin, tenderloin nanti kita coba ada yang base biasa, pensir. Ada yang cuma grill. Iya. Grillnya nanti kita pakai griddle. Terus sama yang tomahawk kita coba karena itu kan potongannya agak tebel tuh. Iya. Kita mau kasih hint of smokiness-nya dulu. Kita smoke dulu mungkin 1-2 jam 150 derajat. Iya. Terus abis itu baru setelah itu kita Sear bentar, terus kita base pakai butter, rosemary, and garlic. Untuk ayamnya kita smoke aja. Smoke. Atas 50 1 jam. Langsung aja, udah lapar. Mari, Let's go. let's go. Oke, jadi pertama kita bakal ngolah ayamnya karena ayam tuh yang masaknya paling lama. Untuk seasoningnya kita pakai all purpose seasoning. Nah, untuk seasoningnya itu sudah lengkap banget sebenarnya, udah nih ya. Sudah ada mustard powder, onion powder, salt, garlic, paprika, coriander, dan black pepper. Jadi kita pakai ini aja. Jadi kita taburi di ayamnya. Lalu berikan sedikit minyak untuk membantu kulitnya lebih crispy. Lalu juga nempel di tempat smoker sedikit aja. Nah, kita baluri semuanya. Pastikan semua bagian ayamnya terkena dengan bumbunya. Bagian belakang juga. Oke, berarti sudah. Berarti sekarang kita tinggal smoke. Bisa langsung kita smoke breast side up. Jadi biar nggak dry. Ini di suhu 150 derajat. Setelah dimasukkan di smoker, itu kita pakai suhu 150 derajat Celcius. Untuk waktunya sekitar 2 jam. Oke, ini kita mau proses buat tomahawknya. Kita bersihin dulu si tulangnya. Tapi ini datang udah bersih. Jadi kita tinggal taruh. Terus kita pat dry dulu untuk mengurangi moisture yang di luar supaya nanti crustnya juga bagus. Dan biar si wrapnya bisa nempelnya bagus juga. Udah kita pat dry. Kita seasoning, kita pakai all purpose. Biar agak susah all purpose-nya. Kita kasih all purpose both sides. Terus kita siapin juga salt pepper. Saltnya kita ada pakai garlic sea salt. Seasoning di semua sisinya, di pinggir-pinggirnya juga. Setelah itu kita kasih black peppernya. Black pepper? Ini. Oke. Udah, kita rapihin sisa-sisa seasoningnya, kita tempelin ke semua sisi. Habis itu biar nanti waktu kita plating bisa cantik, kita wrap si bagian tulangnya tadi yang udah kita bersihin itu. Ini biar buat cantik aja sih, supaya ntar waktu dicabut tulangnya bagus.
Udah di well season. Kita masukin ke smoker kita yang udah di 150. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan daging sirloin. Pastikan lagi pat dry juga luarnya agar nanti crustnya lebih bagus saat dimasak. Oke. Lalu kita pakai all purpose seasoning lagi aja. Mana? Apa sih? All purpose. Oh iya. Oke, minyak dulu. Oke. Lalu setelah sudah seasoning, siapkan minyak dulu. Kita kasih minyak dulu. Kenapa kasih minyak, Gwen? Karena biar Kenapa kok nggak langsung butter? karena butter tuh dia punya low smoke yang sangat rendah, jadi dia gampang gosong. Ya. Rendah ya. Iya, jadi gampang gosong. Kalau kamu pengen nyiptain crust bagus tapi pakai butter, gosong, jadi pahit nanti rasanya. Jadi kamu pakai minyak dulu. Oke. Sedikit lagi, ntar lagi. Kalau bisa tahu ini sudah panas kalau misalkan udah ada asap-asap sedikit. Langsung taruh aja. Oke, pastikan permukaan bawahnya terkena dengan pan. Oke. Lalu masukkan satu persatu karena kalau overcrowd, pannya ini nggak akan cukup panas buat nyiptain crust yang bagus. Kalau masukin dua langsung. Sekitar 2 menitan per sisi. Oke. Lalu Erik akan menyiapkan bawang Buat bastingnya nanti. yang buat bastingnya. Kita pakai berapa, Wen? Mau 2, 3? Dua aja. Kita pakai 2 cloves of garlic. Pakai Kita kulit crush. aja. Kita sekulit-kulitnya kita masukin karena itu semuanya juga flavor. Tong mana dia? Ya. Tong Oh, mau dibalik dulu. Oke, kalau udah dibalik, tunggu 1 menitan. Terus kita pakai butter base, oke? Untuk mana? Ini pakai pisau dulu. Kita kasih butter sekitar 2 sendok makan. Apinya boleh dikecilkan sedikit. Oke. Udah, Lalu berikan kita masukin garlic. Lalu kita ada fresh thyme di sini. Iya. Lalu kita basting. Lalu caranya kita diujungkan. Kita mandiin. Kita mandiin. Bentar, ini kita taruh di atasnya saja. Kita baste. Baste itu menambah aroma pada dagingnya, sehingga itu juga membuat dagingnya lebih juicy. Lalu juga membawa aroma-aroma thyme, sama aroma-aroma garlic pada dagingnya. Mau tambahin butter lagi sedikit? Boleh tambah dikit, boleh. Ya. Boleh. Sembari Wendy bikin yang Sirloin kedua. Kita prepare lagi buat chicken tenderloinnya. Ya. Cara masaknya sama, cara metodenya sama, cooking metodenya sama. Kita ambil tadi, terus kita pat dry.
tenderloin sama sirloin tuh jadi potongan mahal karena mereka tuh Premium cut lah ya. premium cut lah. Makanya masaknya sampai medium rare. Kalau jangan kamu masaknya sampai well tuh done, kayak membuang-buang membuang-buang rasa yang uang yang udah dibayarkan buat betul. bahan mahal itu. Lalu kita purpose seasoning lagi, all purpose seasoning. Karena ini emang kayak udah ada semuanya gitu ya Wen, dalam sini ya Wen. Iya. Udah ada garlic powder, udah ada Jadi sebenarnya tanpa yang lain-lain pun udah enak. oke. Iya. Tapi kalau misalnya daging-daging mahal mah nggak usah di-seasoning lagi ya Wen ya. Iya. Cuma cukup sama salt pepper aja cukup banget. Kalau daging kalian mahal, usahakan yang menonjol tuh rasa dagingnya, Ya jangan. bukan rasa bumbunya. Apalagi jangan beli wagyu dikasih Royco gitu ya. Iya, sayang banget gitu. Oke, sama kayak tadi, masukin bawang, First time. first time, kecilin sebentar apinya. Oke. Mana butter yang udah dibuka nih? Salt. Sama 2 sendok butter. There's no such a thing like too much butter ya Rick ya. Iya betul. Semakin banyak butter semakin enak. The more butter the better ya Wen. Betul bro. Terus untuk apa namanya? Salt dan seasoning steak itu jangan namanya marinade itu nggak ada. Ya. Apalagi pakai salt karena salt ntar ngambil Draw out semua moisture. moisture-nya ya men. Jadi Ya. waktu kita tambahin salt itu udah mulai chain reaction untuk narik moisture dari si daging. Nah kalau naruh saltnya kelamaan nanti ends up with dry meats. Jadi kayak kok ini makannya seret kenapa ya? Nah itu biasanya mungkin waktu naruh garam di awal-awal. Jadi harusnya ala minute aja. Apalagi untuk steak, jadi bumbunya harus mau ala minute. Kalau mau marinate pun nggak apa-apa, tapi jangan pakai salt dulu ya men ya. Betul. Salt selalu ala minute. Udah. Oh Mas, sorry. Oh iya iya. Kita pinjam dulu garlic Oh ya. silakan. Oh, silakan, Dan silakan. siapin nasinya. Oh, buat- Oh iya, silakan. Mantap. Mangga. Oke, ini kita berarti udah jadi 2 sirloin dengan method base ya. Base, ya. Ini kita mau coba lagi dengan cuts out tenderloin. Persis exactly the same process. Ini kita kurangin dulu minyak butternya. Butternya jangan dibuang karena nanti kita campurin di sausnya. Bisa buat mushroom sauce, bisa buat black pepper sauce. Jangan lagi, panasin lagi. Do the same thing. Terus saya mau prepare buat stoneware-nya dimana kita coba pakai griddle pan. Oke. Siapkan dulu bahan-bahannya biar nanti nggak usah bingung waktu memasak dagingnya. Oke. Tarik minyaknya sedikit kebanyakan. Oke. Untuk tenderloin juga sama. Kita pingin ada keras bagus di sini. Jadi apinya harus pannya harus panas dulu. Nah, lu pengen denger ada suara kayak gitu waktu lu naruh. Terus sama jangan lupa lagi jangan overcrowd the pan. Karena kalau kebanyakan dagingnya dan dagingnya lagi dingin, otomatis suhu di dalam pan-nya juga dingin. Ini keras kamu jadi jelek. Gitu. Ini prepare buat kita pakai yang griddle pan. Oke. Griddle pan tuh lebih apa ya? Pasti lebih less juicy karena kan ya udah nggak ada bastingnya, nggak ada apanya, tapi straightforward cuma ini kayak Smoky klasik aja. banget kayak back to apa primitif gitu nggak sih? Iya. Kita panasin dulu nih. Kita dapat ini kita kasih butter sedikit aja biar mastiin untuk tidak itu. Oh mungkin kita pakai oil dulu aja. Bisa Siap. tolong tisu kan? Silakan. Itu berapa? Satu aja. Thank you. Ini kita kita lap dulu pakai minyak biar non stick. Kerasa bagus sih. Rasanya bagus ya. Kalau kalian pengen ngebasting, jangan lupa
karena butter tuh punya low smoke point, Tambahin minyak yang punya higher smoke point. Jadi butternya nggak akan gosong. perantara lah ya men ya. Iya, perantara. Betul. Oke. Tadi sendok di mana itu? Coba lihat. Oke. Crushnya udah bagus tuh ya. Ya. Butter. Oke. Garlic. Fresh start. Gue cek temperatur dulu ya men ya. Oh, boleh, boleh. Ini bisa kita cek dulu suhunya. Kita lihat. Ini kan dia udah turun sampai 100 ke bawah. Kita ingin maintain dia di atas 100. Jadi kita tambahin kayu lagi. Kayu lagi. Kita resting lagi daging tenderloinnya selama 2 menitan. Biar lebih relax dan jusnya nggak keluar waktu dipotong. Cek dulu kali ya. Kita cek dulu kali ya. Gosong asik. Oke lah ya. Oke lah. Oke, kita angkat dulu ya. Ini bagus banget nih warnanya kan, dapat merahnya dapat. Ini tinggal kita Iya, sear, agak miringin dikit. Kita craving lagi carving. Oke. So, kita udah nih. Kita dapet si cantik ini tomahawk. Udah di smoke dengan cantik. Ini kita kan mau reverse sear, udah di smoke tadi kira-kira berapa? 45 menit, 1 jam ya? Ya. Suhu 100 tadi sempat turun sampai ke 90, tapi nggak apa. Tadi kita naikin lagi sampai 150. Terus ini kita udah siapin buat bastingnya. Kita tetap pertama pakai oil dulu dikit Untuk melindungi butternya. terus kita kasih butter. Kasih butternya. Boleh Kasih ini ya, langsung ya. Ya. Udah panas belum ya? Udah? Tambah butter. Ini lagi apinya dikit. Nah, ini namanya reverse sear. Udah setelah kita smoke, then we sear. Kenapa kita sear? Karena waktu kamu di smoke tuh dia membangun crush yang sangat bagus karena Belum yang apinya- perfect. Iya, Ini karena coba kita lihat, kita balik. karena tuh temperaturnya sangat rendah. Tuh, look at that. Ya. Damn, right? Karena untuk membentuk crush yang bagus tuh kamu butuh temperatur yang tinggi gitu. Udah kita itu kan. Tadi kita smoke. Kita sekarang udah sear. Tadi udah cantik banget nih. Udah kita basting, ini tinggal sebenarnya tinggal diras doang nih. Betul. Ini kasih basting terakhir dikit-dikit. Udah dimatiin, kita res. Oke. Res. Mungkin berapa menitan gitu ya? Soalnya kan lumayan tebel nih potongannya. Oke deh, abis itu kita udah bikin tadi mushroom sauce, dan juga kita ada di belakang layar kita ada butter rice juga buat pendamping makanannya. Tinggal kita potong sama kita plating. Oke, ini kita tinggal namanya apa, Wen? Carving ya. Carving dulu dari bonesnya kita slice, Ikutin arah bonesnya aja. arahin bones. Oke, bonesnya jangan dibuang. Jangan buang. Ini kita buat Plating. cakep. Terus tinggal kita slice. Make sure potongnya jangan tipis-tipis. Kita kasih sedikit ketebalan. Pakai pisau yang tajam ya, guys. Tuh lihat kita lihat degree of doneness-nya.
Tadi kan ada. Nice. Ini kalau ada yang bisa dilihat nih, namanya smoke ring. Ini juga chemical reaction yang diambil dapat cuma pada masa smoke. Biasanya kalau ditemuin di brisket gitu. Saatnya kita plating. Kita susun dulu dikit di sini supaya nggak terlalu susah ngangkatnya. Terus kita ambil. Terus kita finishing touch. Kita kasih sedikit garam karena dagingnya cukup tebal. mungkin nanti kan bawahnya dalamnya mungkin belum yang dapat. Betul. Asin banget. Dan Selesai deh. selesai. This is berapa dish hari ini? Kita ada smoked chicken, kita ada Tenderloin. tenderloin, Sirloin sama yang terakhir ada tomahawk. tomahawk yang kita reverse sear. Reverse. Oke deh. So, enjoy the meal. Mari kita coba. Asik. Feels like driving down the coastline with you by my side, hand in hand tonight, ripping no so tight. Oke, mungkin gimana nih acaranya? Asik banget sih hari Jauh ini. di atas ekspektasi men, parah banget, keren banget sih. Gimana daging-dagingnya mantap ya? Wah, Semuanya acaranya gila-gilaan. One of the best barbecue party yang pernah gue datengin men. Bener gila. sih, bener sih. Oke, mungkin segitu aja buat acara hari ini. Oke. Kita harapnya semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian. Dan mungkin nanti kita lanjut lagi di Zoom. Supaya kalian bisa nanya juga dan lebih jelas lagi materinya. Boleh. Saya mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya nih. Terima kasih juga. Dikasih kesempatan. Sama Ada Mas Pak, Ferry. ada yang undang sini. Terima kasih juga buat Hima Deha. Terus Terima dia. mohon maaf kalau ada kita salah-salah kata ya. Kalau masih ada beberapa kesalahan tolong dimaklumi. Nah, Dikoreksi aja. hey, thank you, bye bye. Bye. Sampai ketemu lagi.